Halo teman-teman, balik lagi di Ruang Ngobrol. Ini masih dengan Om Hobis di sini dengan koleksi beliau gitu. Di video sebelumnya kita juga udah bahas tentang apa ya, gunpla dan berbagai hal menarik tentang merakitnya, tahapan-tahapannya tadi ya. Nah ini koleksinya kalau kalian perhatiin ini agak agak berubah gitu. Nah ini tuh kita akan ngebahas atau ngobrolin tentang gini Om Hobis, kalau misalnya seorang penikmat gunpla gitu ya, udah nyobain berbagai macam merakit Gundam dari berbagai seri atau jenis atau bentuk lah segala macam gitu, terus habis itu bosen, pengen sensasi lain, itu ada nggak sih alternatif? Karena tadi Om Hobis udah bilang ada juga action figurnya yang memang nggak untuk dirakit ya, mungkin action figurnya Gundam itu sendiri gitu. Nah ini ada nggak sih sarana lain, alternatif lain gitu untuk keasikan yang sama gitu? Ya, tentu aja ada Mas. Mulai dari bisa nyoba rakitan dari pabrik lain. Biasanya orang-orang dulu kenalnya Daban. Kalau kita sekarang itu merek ya? Itu merek. Oke. Kalau sekarang itu karena mereka banyak memproduksi model kit, istilahnya kalau bisa bilang doujinshi atau fan art atau KW, itu paling kasar sih. Kalau komik ada doujinshi-nya ya? Iya, ada doujinshi. Oke. Dia bikin bedanya dari Bandai itu biasanya Daban pertama lebih murah. Oke, lebih murah. Nggak cuma Daban, MJH, Spider Cap, terus MC Model. Itu merek semua? Itu merek semua. Oke. Tapi kita bisa kategorikan itu sebagai Eastern Model. Eastern Model? Ya, Eastern Model. Yang pabrikannya itu emang berasal dari antara Taiwan atau Cina. Padahal Bandai itu juga timur ya? Iya. Tapi lebih ke timur lagi. Iya. Oke lah. Jadi soal itu. Ini contohnya ada di ini Supernova. Jadi Bandai itu ngeluarin metal build. Metal build itu kayak semacam Gundam udah jadi, ukurannya 1/100 atau MG. Sama Supernova ini dibikin model kit. Jadi sensasinya yang kamu ngerakit menyerupai metal build gitu. Oke. Metal build itu bukan MG ya? Metal kit itu bukan MG. Skalanya tadi MG. 1/100. Oke. Nah, tapi bedanya dengan metal build ini tadi apa? Ini dirakit dan biasanya harganya underprice dengan metal build-nya. Metal build itu nggak dirakit ya? Nggak dirakit. Oke, udah bentuk jadi. Ini contohnya juga ini. Ini MC Model. MC Model. Dari MC Model, dia ngikut khasnya metal build. Jadi di dalam sini ada metal yang disebut pasarannya metal, tapi sebenarnya diecast gitu. Kayak kalau kamu tahu body Hot Wheels itu semacam besi campur. Ya, Hot Wheels. Gitu. Benar. Bagusnya dari Eastern Model ini atau keluaran dari sana tuh, mereka tuh menambahkan detail yang mungkin tidak ada di Bandai. Kita nggak bisa temuin itu di produknya Bandai? Iya. Ya mungkin antara dia yang ingin menjual menjual kualitas yang lebih, atau mereka emang takut dituntut sama Bandai. Iya. Jadi karakternya sama tapi ada yang dibedain lah gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Dengan begitu kalau kalian misalnya punya koleksi Bandai, HG atau MG atau Metabit atau macam-macam, nambahin koleksi Eastern Model ini juga alternatif gitu. Jadi memberikan warna koleksimu. Misalnya apalagi? Terus setelah dari ini Eastern Model, kita balik lagi ke Bandai. Bandai ini ngeluarin semacam Candy Toys yang sebutannya sebenarnya Candy Toys yang biasanya disebut Converse kayak gini. Intinya kecil lah ya, lebih kecil gitu ya. Lebih kecil. Dan biasanya HG-nya nggak ada, MG-nya nggak ada macamnya. Dia cuma ada di Converse aja. Jenisnya cuma ini? Jenisnya cuma ini. Ini termasuk HG Big Zam kan, Converse. Ini HG-nya sepertinya belum ada. Karena pun kalau ada, ini besar sekali, tinggi sekali. Karena
ini muncul di anime pertama kan? Anime pertama. Dan Gundam. itu kayak apa? Kayak sebuah markas yang berjalan gitu kan? Benar. Ya. Ini dibuat apa converse-nya. Ya. Biasanya yang selama aku main di Gundam di komunitas tuh, Yes. orang-orang converse itu rata-rata Mas Sultan Mas, yang dia tuh sudah pensiun sama Gundam. Oke, malah pensiun teman-teman. Tapi pingin tetap koleksi Gundam, cuman pingin apa yang variasinya banyak. Oke. Nah, Dan apa di Converse ini ada kebanggaan karena beberapa Converse ini ada yang langka. Oke. Kalau dari kita lihat dari segi wujudnya kan nggak kayak rakitan ya. Ya. Ini jelas nggak rakitan, dan kemudian kan kayak semacam ini Om Hobis apa? Apa ya? Mungkin plastiknya lebih padat atau gimana? Terus saya juga lihat Converse itu kalau nggak salah Converse juga kan yang kecil-kecil. Yes. Di depan itu ada yang bahan-bahan karet kayak gitu. Ah. Berarti kan ada ya mungkin karena itu ya, karena sudah malang melintang di dunia plastik model kit, terus kemudian merakit berbagai macam bentuk Gundam. Pensiunnya itu justru tidak lagi tentang rakitan kan. Jadi udah jadi gitu ya. Iya. Nyebutnya Converse tapi kok bentuknya kayak deformed ya? Atau chibi atau enggak juga? Enggak juga. Apa dia memang sebenarnya posisinya hampir mendekati chibi sih. Iya. Karena kayaknya itu main skala nggak sih? Yes, main skala. Enggak, maksudnya Converse-nya si Big Zam sama Converse-nya anggaplah kita RX78 gitu. Itu skalanya nggak sama seperti yang seharusnya kan? Iya. Iya. Dia sebenarnya ditujukan untuk etalase. Oh, oke. Jadi ukurannya tuh disesuaikan ketika dia ditaruh di etalase, dia tuh apa ya menerangkan dirinya sendiri. Dengan kita jarak melihat dari jauh, kita tidak perlu detail melihatnya, tapi sudah ini bentuk si Converse ini. Oke. Detailnya memang hilang tapi tetap kita tahu bahwa itu tuh siapa apa kayak gitu. Ya, detailnya bukan hilang sih, menyesuaikan sih, karena Ada beberapa karena ukurannya ya. Juga. Ada beberapa Converse dia tuh ngeluarin versi biasa. Terus versi detail up. Terus selanjutnya emang namanya Bandai ini ya begitu, dia pengen pengen menjual banyak semua barang-barang. Strateginya oke sih. Dan sebenarnya kita juga beli sih. Iya, makanya. Yang menarik kan kita tadi udah ngobrol-ngobrol juga teman-teman sama Om Hobis bahwa harganya Converse ini juga menarik ya untuk dibicarakan, walaupun ukurannya mungkin lebih kecil daripada HG-nya Gunpla biasa gitu, tapi harganya juga bisa jadi nggak lebih kecil ya? Bisa jadi nggak lebih kecil karena sebenarnya ini pasar yang nentuin, orang Indonesia yang nentuin sendiri, pasar yang Indonesia yang nentuin sendiri. Karena semakin langka, semakin mahal, Mas. Apa yang menentukan dia langka, Om Hobis? Jadi misalnya Candy Toys ini kan beli biasanya satu box itu ada 9 sampai 10. Memang dijualnya box seperti itu? Iya. Oke. Sebenarnya kalau bisa kita temukan dalam bentuk kapsul gacha, bisa kita temukan dalam bentuk kotak-kotak macam ini. Kalau di Jepang ada ini juga nggak sih kayak vending machine yang di pinggir-pinggir jalan itu? Iya. Iya gitu juga? Kayak gitu juga. Jadi ada keluaran yang vending machine, tapi sebenarnya mereka sama, cuman packagingnya aja yang beda. Oke. Di antara kayak gini tuh, misalnya 9 tuh, biasanya ada satu yang misteri atau rare gitu. Oke. Dia merubah warna, ada di situ sih. dia berbeda dengan biasanya warna boxnya beda dan bentuknya juga beda, atau bisa nambah aksesoris. Jadi apa yang tertampil di box misteri itu karakter lagi ya, maksudnya Gundam, anggaplah Gundam gitu ya. Gundam misteri itu nanti kalau dibuka itu beda dengan boxnya. Dan biasanya kalau convert gini rata-rata sih banyak seller yang dia udah buka duluan. Jadi dia nyari satu-satu ini yang rare gitu. Yang rare kan, tapi sebenarnya itu keuntungan buat kita juga karena kita bisa memilih yang rare, nggak asal gacha beli. Jadi kita
kita bisa milih. Tanggungannya harganya. Iya benar-benar ada plus minusnya lah ya. Ya. Dan kalau sebuah toko atau penjual gitu, terus kemudian dia itu tadi yang dirimu bilang kan dia ngambil rare-nya ya? Ya, dia ngambil rare-nya. Tapi ini juga dijual kan? Ya kadang dijual, kadang disimpan sendiri sih. Oke. Tapi ada yang dia artinya dia dapat beberapa yang rare, terus kemudian pembeli datang ke toko atau lewat katalog online gitu, terus kemudian ya jadi bisa memilih mana rare yang dia mau, meskipun harganya mungkin ya itu tadi jauh lah. Itu ada juga yang kayak gitu? Ada. Oke. Banyak sih. Oh banyak. Ya. Dari penghasilan. Iya. Oke, menarik sih. Tapi ini nggak bisa dibilang lini akhirnya Converse ini menjadi semacam lini paling tingginya Gundam gitu, enggak kan? Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ini hanya merupakan alternatif juga kan? Ya. Oke. Jadi mungkin untuk mengisi etalase, Ya. misalnya etalase ruangan kamu, Ya. misalnya mau koleksi macam-macam, Ya. mungkin variasi untuk melengkapi. Jadi kalau misalnya punya Ksatria HG, Ya. untuk variasinya kalau HG lagi kadang bosen. Iya, benar. Jadi aku sendiri ambil ini MC model. Benar. Kemudian MC model ada Converse-nya. Begitu sih. Terus ini sih Om Hobis mungkin kayak apa ya? Kayak orang tua yang suka model kit kemudian udah punya anak takut kesenggol kali ya. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Jadi si Converse ini kan kalau tek gitu jatuh ya nggak apa-apa lah gitu. Nggak masalah. Iya. Oke sih. Jadi Converse ini perawatannya sebenarnya cuma dimasukkan pada etalase yang benar. Nggak lembab, tidak terkena. Karena ada karetnya tadi itu ya? Iya. Oke. Ada minusnya karet itu kalau kena matahari yang terutama yang putih itu nguning. Jadi tadi Converse kan karena dia punya bahan karet, kalau misalnya keseringan kena panas matahari, sinar matahari dia menguning gitu ya. Oke. Jadi aku belum bisa nemuin gimana cara membenerinya. Tapi itu beli baru kali ya. Iya bisa jadi. Ya. Oke itu sih. hal yang sangat minim sekali terjadi untuk menguning itu. Biasanya Benar. orang-orang Converse pasti udah tahu harus gimana terhadap koleksi mereka. Tapi yang baru-baru ini Mas, yang Converse yang baru ini aku taruh di depan mobil Mas. Nggak masalah. Nggak menguning. Padahal kena ya. Kena matahari terus. Oke. Yang jadi masalah kalau ada orang pengen terus diambil. Iya. Itu bukan hanya menguning itu, menghilang. Oke. Apalagi Om Hobis yang menarik lah, maksudnya kalau kita masih bicara tentang koleksi mainan Gundam ini sendiri. Jadi ada beberapa seri, misalnya ini contohnya ini Sazabi. Ya. Sazabi ini yang ini G-frame. Jadi G-frame ini biasanya belinya 2 box, satunya armor, satunya frame-nya doang. Oke. Gitu ya. Ini cuma alternatif, tapi untuk detailnya, artikulasinya bisa dibilang oke. Dan frame-nya harus untuk armor yang itu? Ya. Harus satu frame. Tapi frame-nya itu biasanya bonusan nanti. Dapat bonus, bonusan. Maksudnya dia bisa ngasih bonus beberapa senjata, beberapa tangan dinamis. Biasanya tangan dinam kan gini. Kalau itu saya tambahin. Tapi biasanya orang-orang itu jualnya sepaket sih. Karena jual frame-nya nggak bisa, jual armornya nggak bisa. Tapi kalau misalnya beli sendiri-sendiri, armornya sendiri udah ada frame, tapi frame kaku, frame patung gitu. Oke. Kalau mau lebih posenya diganti segala macam, ada frame-nya sendiri gitu ya? Ya. Oke. Terus ada ini yang namanya HCM Pro, yang ini special coating. Oke. Jadi warna agak-agak coatingnya metalik gitu sih. Yes. Besinya dapat sih. Oke. Beratnya juga lumayan. Dan fitur-fiturnya lumayan banyak. Kayak mendekat jauh. Bisa dibuka. Ada ini. Iya. Ini special coating, finishingnya warna satin. Jadi dia mengkilap tapi dikasih tepot doff lebih halus. Jadi benar. ada kelihatan satinnya tuh enak. Ini bisa jadi alternatif juga karena untuk nambah-nambah aja.
misalnya punya Sazabi, enaknya Sazabi. Benar. Sazabi itu Ada Sazabi berbagai varian Sazabi ya? Ya. Bukan varian MCU dong ini? Bukan ya? Oke. Nanti ada yang datang ya. Tukang bakso masuk gerbang portal varian. Oh iya. Jadi bisa punya Sazabi OCM, Sazabi keyframe, Sazabi convert, Sazabi Yes. HG, Benar. ST, Menarik. RG, MG. RG-nya belum ada sih. Agennya belum ada ya? Oke. Iya sih, keren. Jadi sampai dalam tanda petik pensiun aja tetap dikasih dikasih barangnya sama Bandai gitu. Ya, itulah. Wah, nggak hanya bekerja yang punya ini ya, tunjangan pensiun gitu ya, tunjangan hari tua ya. Tapi kolektor juga ada gitu kan. Pensiunnya masih tetap harus ngeluarin uang nih. Ya. Oke. Oke sih, kayaknya itu dulu kali ya Om Habis yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti ada hal-hal menarik dan baru lagi yang berhubungan dengan berbagai Gunpla, kita akan obrolin lagi bareng sama teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lewatin video-video ruang obrol lainnya. Thank you.